Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertolongan kita dalam pertemuan ibadah hari ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Tuhan menyertai saudara. Nas pembimbing ibadah kita pada hari ini dengan tema Hidup sebagai Orang yang Berhikmat terambil dari 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 27 sampai 28 yang berkata, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti." Yesus seperti gembala, kami seperti dombanya. Dia pimpin dan menjaga kami dalam dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamatkan dombanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamatkan dombanya. Ya Gembala, pimpin daku dalam jalan hidupku, jauhkan dari bahaya yang mengancam hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar akan doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar akan doaku. Kami rindukan anugerah, nyatakan kehendak-Mu, agar kasih-Mu melimpah dalam hidup yang baru. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kasih-Mu takkan lalu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kasih-Mu takkan lalu. Hukum Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus, yang menghendaki umatnya sempurna seperti Dia yang sempurna. Salah satu kehendak Allah adalah agar kita umatnya dapat berpegang pada ketetapan dan perintah-Nya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Seperti dinyatakan di dalam Ulangan
pasalnya yang keempat ayat 40 yang berkata, "Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya." Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk merendahkan diri dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita secara jujur serta memohon pengampunannya. Mengiringi kita masuk dalam doa pengakuan dosa, kita menyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini mari kita datang berdoa memohon kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita.
Terlebih dahulu saya mempersilakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih untuk berdoa secara pribadi. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk setiap kasih-Mu dan Engkau telah mendengar setiap pengakuan kami di hadapan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Untuk kita yang telah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan darinya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-77 ayat 13-15a yang berkata, "Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu, Engkau telah menebus umat-Mu." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan diri-Nya, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam dilakukan dengan mengatupkan kedua tangan di dada. Bersukacita selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagiku. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Bab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Bab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun seperti anak-anak yang lemah. Bapa juga bimbing aku ke negeri yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, pada hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau kembali memperkenankan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan, berkatilah hidup kami, urapi kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengar suara-Mu melalui firman-Mu pada hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pembacaan kitab suci pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 3, ayatnya yang pertama sampai 15. 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai 15. Dengarkanlah firman Tuhan. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di takhtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum,
maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada hari ini, kita bersyukur kembali di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tadi kita sudah telah membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai 15. Bapak Ibu yang terkasih, tema firman Tuhan pada hari ini, hidup sebagai orang berhikmat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini kita pasti pernah diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang sulit. Dari hal yang terkecil dan sampai kepada hal yang besar. Keputusan yang kita ambil akan membawa dampak tersendiri dalam hidup ini. Dan dalam mengambil berbagai keputusan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita membutuhkan hikmat agar kita mengambil keputusan yang tepat dan juga berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pergumulan mengambil keputusan dalam menjalani hidup ini juga dialami oleh Raja Salomo. Sehingga pada saat Tuhan menampakkan diri kepadanya, ketika Tuhan memberi kesempatan kepada Salomo meminta apa yang ia inginkan untuk diberikan Tuhan kepadanya, Salomo meminta agar ia diberikan hikmat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Salomo yang memang tidak sempurna ini, tetapi dikatakan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam perikop yang kita baca, ia mengasihi Tuhan. Ini menunjukkan kehidupan kerohanian yang indah, tidak hanya dengan kata, namun dalam Alkitab ini kita membaca, Salomo membuktikan kasihnya kepada Allah dengan mempersembahkan 1000 korban bakaran, yang mana persembahan korban yang diberikannya adalah pernyataan ibadah, ucapan syukur, dan persekutuan Salomo dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri meskipun memang Salomo bukanlah orang yang sempurna, tetapi permintaan Salomo tentang hikmat ini dipengaruhi karena dia hidup mengasihi Tuhan dan takut
akan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Salomo meminta apa yang paling penting yang harus ia miliki dalam ia menjalani hidupnya dan juga sebagai seorang raja yang memimpin umat Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melihat bagaimana Salomo menempatkan hikmat sangat penting dalam ia menjalani hidup, menjadi perenungan juga bagi setiap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seberapa penting bagi kita untuk memiliki hikmat? Bagi Salomo, hikmat itu di atas segala-galanya. Ketika Tuhan menawarkan apa yang Salomo mau untuk diberikan kepadanya, Salomo menjawab bahwa dia ingin diberikan hikmat oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hikmat itu sangat penting di dalam kita menjalani hidup ini. Karena yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan yang kita jalani ini, kita sering sekali diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Bahkan mungkin kita tidak bisa memutuskan mana keputusan yang benar dan yang paling tepat. Misalnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita berada dalam situasi anggota keluarga kita misalnya sedang mengandung, ada dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Lalu dokter meminta kita sebagai keluarga untuk memutuskan apakah mempertahankan kandungannya atau nyawa salah satunya terancam. Bapak, Ibu, kita melihat ini sebuah keputusan yang sulit. Dan kita membutuhkan hikmat untuk memutuskan ketika kita berhadapan dengan situasi yang sungguh sulit ini, bukan? Misalnya lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita dalam masa-masa seperti sekarang ini, kita memilih ekonomi atau kesehatan. Pasti ini sebuah keputusan yang sangat sulit. Dan pasti Bapak, Ibu, masih banyak situasi yang sulit yang kita hadapi dan mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari bahkan pernah lalui dan juga alami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam menghadapi situasi yang sulit, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk mengambil keputusan dan membutuhkan hikmat dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit itu. Salomo meminta hikmat karena dia memahami hikmat sangat penting dalam ia menjalani hidupnya sendiri secara pribadi dan keberadaannya sebagai seorang raja yang banyak memberikan keputusan. Dan ketika ia ada di dalam situasi harus menghakimi. Karena Bapak, Ibu, tugas seorang raja pada saat itu juga menghakimi perkara rakyat yang dipimpinnya. Raja langsung turun tangan untuk menghakimi perkara rakyatnya pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Alkitab mencatat bagaimana Salomo ketika ia diperhadapkan dalam situasi yang sulit. Pasti kita sudah tahu bagaimana ketika Salomo mengadili kasus dua orang perempuan yang sama-sama mengklaim bahwa anak yang masih hidup adalah anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini adalah kasus yang sangat rumit. Tidak ada saksi. Dan ibu dari anak itu juga tidak bisa memberikan bukti secara hukum bahwa anak yang masih hidup itu adalah anaknya. Tetapi dengan hikmat yang dimiliki oleh Salomo, ia dapat menyelesaikan perkara tersebut. Orang-orang yang melihat penyelesaian kasus itu, melihat pengadilan yang sangat luar biasa itu, mereka takut dan takjub kepada Salomo karena mereka melihat bahwa hikmat itu berasal
dari Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapa hikmat itu penting? Karena dengan memiliki hikmat, kita tidak memberikan keputusan yang menurut kita benar, tetapi kita mengambil keputusan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita melihat kisah sebelum Salomo meminta hikmat ini, selain memang di dalam ayat yang pertama dalam perikop ini, Alkitab juga mencatat dengan jelas, dengan tidak menyembunyikan, Salomo pernah salah dalam memutuskan menjadi menantu Firaun sebelum dia meminta hikmat. Makanya kita baca di dalam ayat 1, bagaimana Salomo yang menikahi putri Raja Mesir. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Alkitab juga mencatat bagaimana keputusannya ketika ia memulai kepemimpinannya dan juga tindakan-tindakannya untuk mengokohkan tahtanya. Di dalam pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai 46. Ini terjadi sebelum dia meminta hikmat. Apa yang ia hadapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih? Yakni ia memberikan keputusan terhadap Adonia yang kembali datang dengan permintaannya. Dan keputusan Salomo, Adonia dipancung. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca kisah ini di dalam pasal 2. Kemudian Salomo juga mengambil keputusan terhadap Imam Abyatar yang berpihak kepada Adonia sebelumnya. Keputusan Salomo, Imam Abyatar dipecat. Demikian juga ia menghadapi Yoab yang juga berpihak kepada Adonia sebelumnya dan Simei, dan keputusan Salomo di situ Yoab dan Simei dipancung. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari pengalamannya langsung menghadapi dan pengalamannya mengambil keputusan dalam persoalan yang rumit itu, dan juga keputusannya yang salah. Di dalam ayat yang pertama kita melihat saat ia mengikat hubungan kekeluargaan dengan Raja Mesir, Salomo menyadari begitu pentingnya hikmat. Sehingga dari pengalamannya mengambil keputusan yang salah itu, sehingga ia meminta Tuhan agar dia diberikan hikmat. Kenapa Bapak Ibu? Agar ia memiliki hati yang mendengar dengan baik. Ketika ada perkara, dia diberi kemampuan mendengar orang yang menyampaikan perkara, kemudian dia juga mendengar apa yang Tuhan mau. Agar ia tidak hanya mendengarkan pendapatnya sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mengapa hikmat itu sangat penting? Karena jika kita memiliki hikmat, kita akan berdampak positif dan menjadi berkat di mana kita berada. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika Salomo meminta hikmat, kita melihat hikmat itu pada akhirnya berdampak besar dalam kehidupannya di dalam memimpin dan juga kerajaan berjaya. Dan kita melihat bagaimana Salomo membangun bait Allah. Dan juga umat Israel di bawah kepemimpinan Salomo yang penuh hikmat, mereka hidup dengan sejahtera. Di sini kita melihat hikmat yang dimintanya ini dampaknya bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk umat yang dipimpinnya. Salomo menjadi berkat dalam kepemimpinannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dan kita juga melihat para pemimpin-pemimpin kerajaan lain mengakui bagaimana luar biasanya hikmat Salomo. Dan ini berdampak pada hubungan kerjasama yang baik dengan para pemimpin kerajaan lain ini. Bahkan pasti kita mengingat bagaimana Ratu Negeri Sheba mengakui kebesaran Allah yang disembah Salomo.
memuji nama Allah yang mendudukkan Salomo di atas takhta kerajaan Israel ketika ia melakukan kunjungan ke Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita melihat dengan memiliki hikmat, kita mampu mengambil keputusan yang tepat di tengah situasi yang sulit. Kita memutuskan bukan menurut kita benar, tetapi juga benar di hadapan Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetapi juga Alkitab dengan jelas mencatat, tidak menyembunyikannya kepada kita, untuk menjadi peringatan kepada setiap kita. Bagaimana ketika Salomo tidak setia kepada Tuhan? Kita melihat dimulai dari pasal 12, bagaimana kegagalan demi kegagalan terjadi. Bahkan kerajaan terpecah menjadi dua. Dan hal ini disebabkan karena dia berjalan sendiri dan tidak taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita bahwa begitu pentingnya memiliki hikmat. Lalu kesadaran pentingnya hikmat, semuanya itu bermula dari takut akan Allah. Dan anugerah hikmat itu mengalir atas kita ketika setia kepada Allah sang sumber hikmat. Memelihara hati yang selaras dengan hikmat Allah dan menaati suaranya. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hikmat sangat penting dalam kita menjalani hidup ini. Dalam mengambil keputusan-keputusan yang baik dan berkenan di hadapan Allah, dan memampukan kita ketika menghadapi pergumulan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini juga kiranya menjadi kekuatan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang melanjutkan kembali pelayanan menjadi majelis. Dan juga bagi Bapak, Ibu yang mungkin memulai pengalaman pelayanan yang baru sebagai majelis. Biarlah teladan yang baik dalam hidup Salomo yang memulai kepemimpinannya, ia meminta hikmat dari Allah. Salomo menyadari hikmat sangat penting dalam memulai kepemimpinannya, kiranya menjadi teladan bagi setiap kita. Biarlah juga dalam memulai tanggung jawab pelayanan kita senantiasa meminta hikmat kepada Tuhan, agar segala tugas tanggung jawab dikerjakan dengan tuntunan hikmat Tuhan, membawa gereja yang adalah miliknya menjadi kemuliaannya. Dan tentunya juga kegagalannya dalam hal setia dan taat kepada sumber hikmat menjadi pelajaran penting dan peringatan keras juga bagi setiap kita. Demikian Bapak, Ibu, firman yang bisa kita renungkan pada hari ini, kiranya bisa menguatkan iman percaya kita dan juga menolong kita untuk semakin takut akan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang kasih dalam Kristus. Mohon perhatiannya untuk beberapa penegasan warta minggu ini. Pertama, selama peniadaan seluruh kegiatan tatap muka, umat yang membutuhkan informasi seputar pelayanan gereja atau lainnya, silakan menghubungi nomor WhatsApp gereja di 0819 2949 5878 atau dapat menghubungi para rohaniwan Gereja Kristus dengan nomor-nomor yang dapat dilihat di warta. Kedua, peneguhan dan pemberkatan nikah. Ini merupakan pengumuman yang kedua. Bila tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat dan pihak lainnya, maka pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, pukul 9 di ruang ibadah Gereja Kristus Bogor, akan dilayani ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah atas Saudara Samuel Saputra, anggota 3799, putra dari Bapak Suhandi dan Ibu Audrey Kosasi, dengan Saudari Martia Rapi Naulan, anggota 3784, putri dari Bapak Sandi Naulan dan Ibu Sinda Japa Putri. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah ini akan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 3. Selama masa pandemi COVID-19, tersedia ruang tolong-menolong bagi umat yang untuk menawarkan makanan atau barang-barang di warta secara gratis. Penawaran ini akan berlaku bagi semua anggota dengan persetujuan dari rohaniwan ataupun penatua yang bertugas. Informasi lebih lanjut terkait dengan ruang tolong-menolong ini dapat menghubungi nomor telepon Tata Usaha Gereja Kristus atau di nomor WhatsApp-nya. Keempat, untuk mendukung aksi kasih selama pandemi, Majelis membuka ruang bagi anggota jemaat dan simpatisan untuk berpartisipasi dengan mengirimkan dana ke rekening BCA nomor 427 888 4005 atas nama Gereja Kristus Bogor dengan mencantumkan keterangan pandemi COVID-19. Berita duka cita. Telah meninggal dunia anggota keluarga jemaat Ibu Jamilah dalam usia 62 tahun. Almarhumah adalah istri dari Bapak Tony Raharja, nomor anggota 4612, pada hari Sabtu 25 Juli pukul 9.30. Ibadah tutup peti akan dilakukan pada hari Minggu 26 Juli pukul 18.30 dan ibadah pemberangkatan ke pemakaman Gunung Gadung pada hari Senin 27 Juli pukul 8 pagi. Terakhir, pada hari Minggu tanggal 26 Juli pukul 12.30, Majelis Jemaat akan mengadakan rapat PMJ, itu Badan Pengurus Lengkap, via Zoom. Mohon perhatian dan dukungan doa dari umat untuk berlangsungnya rapat ini. Demikian penegasan warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, marilah kita memasuki minggu yang baru dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih dan kesetiaannya di dalam hidup kita, Kitab Ibrani 12 ayat yang ke-28 yang akan menuntun kita, demikian bunyinya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Marilah kita menyatakan tekad untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan di minggu yang baru ini. Dan terlebih dahulu kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 393 ayat yang pertama dan ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang mulia, kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu terhadap hidup kami sangat nyata. Engkau selalu menyediakan yang kami perlukan. Kiranya Engkau berkenan dan mau menguduskan persembahan kami untuk kerajaan-Mu.
Persembahan uang ini merupakan tanda kecil dari pemberian hidup kami seutuhnya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang setia. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolongku ya Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau kecewakan Tuhan, hidup tanpa tujuan. Kerja yang besar nilainya hanya bersandar Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Persembahkan hidupku bagimu Tuhanku, lebih mengasihimu, bawa jiwa padamu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Umat kekasih Kristus, terimalah berkat. Tuhan menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ku